Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasik Semarang Timur, edisi hari Rabu 28 Juni 2023. Marilah sebelum merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan sabda firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca di dalam kitab Yeremia 42 ayat 21 sampai yang ke-22. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan firman Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ketika seorang anak mendengar orang tuanya berbicara kepadanya, ia dituntut untuk mendengarkan dengan maksud supaya mengerti, memahami perkataan orang tuanya. Namun sebaliknya, anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Ya, kalau kita mau jujur, mendidik anak memang bukan perkara yang mudah. Hal ini bisa terasa sulit, terlebih jika sang anak tidak mau mendengarkan dan tidak mau menuruti perintah orang tuanya. Bahkan beberapa anak mungkin bisa membangkang perkataan orang tuanya. Saudaraku, begitu pula dengan bangsa Israel yang tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kitab Yeremia 42, pasal ini diceritakan kisah tentang Yohanan dan pengikutnya yang bermaksud mengungsi ke Mesir, minta nasihat dan petunjuk Nabi Yeremia. Mereka ingin menanyakan kehendak Tuhan bagi hidup mereka di tempat pembuangan. Namun Tuhan mengetahui isi hati mereka, bahwa pada dasarnya mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Terlebih lagi, mereka tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Yeremia menegur mereka dengan keras. Yeremia memberitahukan firman Tuhan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu takut kepada Raja Babel kalau mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan akan memberikan rasa belas kasihan Raja Babel kepada mereka. Namun sebaliknya, kalau mereka tetap mengungsi ke Mesir, mereka membantah dan bahkan tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Justru mereka akan celaka, bahkan mereka akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang mereka tinggal. Saudaraku, mendengar adalah satu kegiatan yang biasa dilakukan manusia sehari-hari. Setiap hari dan setiap saat kita mendengar suara-suara apapun. Namun untuk dapat memahami suara yang didengar, maka kita perlu mendengarkan, tidak bisa sekedar mendengar. Maka kita bisa membedakan istilah mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah aktivitas di mana ada suara yang masuk ke dalam telinga dan diterima oleh otak. Sedangkan mendengarkan
mengandung unsur menyimak dengan baik, memperhatikan dan menerima pesan yang disampaikan. Pada akhirnya, mendengarkan mewujud dalam tindakan, yakni bersedia untuk melakukan yang didengarkan. Memang tidak mudah mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan dibandingkan mempercayai perhitungan akal budi manusia. Namun dari pasal 42 ini kita belajar bahwa mempercayai firman Tuhan lebih pasti dibanding mempercayai perhitungan akal budi manusiawi kita. Maka dengarkanlah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tahukah kita bahwa Tuhan itu selalu ada dan bersama dengan kita? Kita pasti ingin bisa mendengarkan suara Tuhan. Paling tidak kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada mendekat, Tuhan ada mendekap, khususnya di saat kita merasa sendiri dan mengalami kekosongan jiwa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Hanya saja kita terlalu sibuk untuk memperhatikan suara kita sendiri ketimbang diam membangun relasi yang intim dengan Tuhan, terlebih mendengarkan suaranya. Akibatnya kita suka mengeluh, bahkan bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa aku tak bisa mendengarkan suaranya? Saudaraku, marilah kita belajar mendengarkan dengan mendalam dan mulai melatih kepekaan kita untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala sejati memanggil domba-dombanya. Maka dengarkanlah suara Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sabda firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, terlebih untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.